Selamat sore pendengar Senja, selamat datang di siaran kesayangan kita semua, Rima Senja. Aku Twinkle hadir di sini tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan setiaku tentunya. Aku Gloria, siap menemani sore Anda. Pendengar setia Rima Senja, pada episode kita kali ini, kita kembali kedatangan tamu-tamu luar biasa nih, yang tentunya sudah siap dengan pengalaman sastra yang akan dibagikan kepada kita semua. Wah, pastinya nggak akan kalah seru nih dari episode-episode Terima Senja sebelumnya. And this episode will be so exciting. Pastinya dong. Makanya langsung aja nih, kita kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini, yang datang dari Sanggar Sukma. Dan juga Sanggar Sasmita. Boleh dong kakak-kakak dari setiap sanggar memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin dari kakak-kakak Sanggar Sukma. Halo semuanya, aku Shelly dari Sanggar Sukma. Hari ini aku datang bareng teman-teman sanggar aku lainnya. Hai, aku Afril. Dan aku Jenis. Halo semuanya, aku Magda dari Sanggar Sasmita. Dan hari ini aku nggak sendiri juga, aku ditemani beberapa teman sanggarku nih. Halo semuanya, aku Heaven. Aku Josephine. Wah, dari gaya bicaranya nih udah menggambarkan anak art banget nih Kak Gloria. Wah. Pastinya sudah pada semangat juga dong dan gak sabar untuk membagikan Bener pengetahuannya. banget nih Kak Twinkle. Dan tentunya membagikannya melalui rekomendasi sastra yang luar biasa unik dan menarik. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi ya, mungkin para pendengar di rumah juga udah pada nggak sabar nih untuk menerima rekomendasi asik dari kakak-kakak sekalian. Betul Kak Gloria. Nah, boleh nih langsung dipamerkan nih Kakak karya sastra apa yang mau dibawakan nih. Mulai dari Sanggar Sukma terlebih dahulu, dipersilakan. Jadi hari ini kami dari Sanggar Sukma mau memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang satu puisi dari buku Cica karya Sinta Haryadi dengan judul Lari Veronica Lari. Oke, berarti itu puisi dari Sanggar Sukma yang luar biasa unik ya kalau kita dengar juga dari judulnya. Nah, kalau dari Sanggar Sasmita nih, apa nih karya yang mau dipamerin? Kalau dari kami sih mau merekomendasikan puisi dengan judul Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Wah, keren-keren banget nih puisi-puisi yang mau direkomendasikan oleh kedua sanggar ini. Jadi kepo nih dan makin gak sabar nih Kak Gloria untuk mengetahui lebih dalam tentang puisi-puisi ini. Betul, betul. Kalau gitu pendengar, langsung aja nih kita mau mendengar dan melihat lebih jauh tentang puisi-puisi yang direkomendasikan. Kira-kira apa sih hal unik yang menjadi alasan atau latar mengapa kakak-kakak merekomendasikan puisi ini? Mungkin kita akan dengar terlebih dahulu dari kakak-kakak Sanggar Sukma. Kalau dari kami sendiri, yang jadi alasan terbesar adalah keunikan yang membalut puisi Cica ini. Kenapa saya katakan unik? Karena kalau dari latar belakangnya, puisi ini mengambil dari buku kumpulan puisi berjudul Cica yang ditulis oleh Cynthia Haryadi. Cica sendiri merupakan kumpulan eksplorasi identitas personal dan kolektif keturunan Cina Benteng atau suku Tionghoa yang menuliskan kenangan masa kecil, sejarah keluarga, serta aliansi yang dialami di Indonesia. Dan puisi Lari Veronica Lari ini menjadi salah satu bagian di dalamnya. Betul. Dan memang sebenarnya di dalamnya terdapat kritik terhadap sistem sosial, stereotip identitas, dan diskriminasi ganda yang dialami perempuan Cindo. Dan salah satu bentuk kritiknya tergambarkan dari puisi Lari Veronica Lari. Sebagai tambahan juga nih buat teman-teman pendengar senja, latar belakang penulisan puisi ini sendiri ada sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, yang mana Veronica sebagai simbol keberanian yang melawan arus ketidakadilan. Veronica di dalam puisi ini tidak diam, melainkan melindungi kasih dan kemanusiaan, bahkan saat ia sendiri terancam. Wah, berarti kalau kita dengar dari latar belakang puisinya ini sangat unik ya. Dan hal itu kemudian yang menjadi alasan mengapa puisi ini sangat direkomendasikan. Nah, mungkin sekarang kita mau dengar dulu nih dari Sanggar Sasmita. Silakan kakak-kakak dari Sanggar Sasmita. Baik, kebetulan nih kita juga sama mau mengangkat keunikan yang sama juga ya di sini. Puisi ini ditulis oleh W.S. Rendra, seorang penyair Indonesia yang dikenal sebagai burung merak. Karena gaya deklamasinya ekspresif dan lantang, Sajak Sebatang Lisong merupakan salah satu puisi pamfletnya yang sangat terkenal. Ditulis sekitar tahun 1977 sampai 1980-an ketika iklim politik Indonesia berada dalam tekanan Orde Baru. Nah, puisi ini sendiri merupakan bentuk perlawanan terhadap kemunafikan sosial, pembangunan yang timpang, dan ketidakpedulian elit terhadap penderitaan rakyat kecil.
Betul banget. Dan melihat dari latar belakang utama puisi ini adalah kondisi Indonesia pada masa itu, yang diwarnai oleh pembangunan ekonomi yang tidak merata, represi kebebasan berekspresi, dan ketimpangan sosial. Lisong diangkat bukan sebagai benda biasa, melainkan metafora dari racun sosial yang diproduksi oleh struktur kekuasaan. Oh gitu ya. Wah, salah nih Kak Gloria, kita mengundang dua Betul. sanggar ini. Kedua-duanya sama-sama memiliki visi yang sama nih untuk mengedukasi para pendengar Betul, senja betul, betul. yang setia mendengarkan kita. Namun tentunya ada hal yang membedakan nih Kak Gloria. Kalau didengarkan dari tadi ya. Pertama, kan kita sama-sama tahu ya bahwa kedua puisi ini datang dari waktu yang berbeda. Betul. Tapi meski datang dari satu waktu yang berbeda, puisi Lare Veronica Lari, karya Sinta Haryadi, dan Sajak Sebatang Lisong, karya Wes Rendra, sama-sama menjadi cermin bagi wajah masyarakat kita. Yang satu mau mengangkat luka akibat diskriminasi dan kekerasan simbolik terhadap minoritas, dan yang lain berteriak tentang melawan ketidakadilan struktural yang ditutupi oleh jargon pembangunan. Tapi keduanya bersuara dan keduanya sama-sama disampaikan dengan satu tone yang sama, yaitu Betul. marah gitu Betul. Kak Gloria. Nah, itu kan kalau tadi kita lihat dari sisi latar belakangnya nih. Nah, sekarang aku mau tahu lebih dalam lagi nih tentang penggunaan bahasa, pemilihan diksi, dan lain-lainnya supaya gak cuman aku tapi juga pendengar kita di rumah bisa semakin teredukasi dan mengetahui keunikan yang sejak tadi disinggung secara lebih detail. Nah, mungkin karena bahas tentang bahasa, aku mulai dengan pemilihan diksinya terlebih dahulu ya. Secara unsur diksi, puisi Lari Veronica Lari ini menggunakan beberapa jenis diksi. Dan salah satunya itu ada di diksi emotif dan religius, di mana ada penggunaan frasa seperti wajah Tuhan, penuh belas, penuh cinta. Dan pemilihan kata ini menekankan nuansa spiritual dan belas kasih. Dan penggunaan kata Tuhan ini juga menjadi simbol perlindungan, pengorbanan, bahkan bentuk kasih yang tertinggi. Selain dari diksi, dalam puisi ini juga diterapkan salah satu jenis gaya bahasa lainnya, yaitu jenis repetisi. Yang sama halnya seperti diksi, terdapat penggunaan frasa lari Veronica lari dan diulang di setiap baitnya. Fungsi dari pengulangan ini adalah memberikan penekanan pada urgensi dan tekanan emosional yang dialami oleh Veronica, yaitu dengan menggunakan suasana tegang dan mendesak. Pengaruhnya adalah menciptakan irama dan resonansi emosional yang kuat. Selain itu, kita bisa juga lihat dari sisi citraan yang digunakan dari puisi tersebut juga. Terdapat beberapa citraan yang digunakan jika menilai dari kalimat-kalimat yang digunakan. Contohnya pertama ada citraan penglihatan. Terlihat pada kalimat sudah kau usap wajah itu, yang membuat pembaca dapat membayangkan tindakan Veronica. Ada pula citraan pendengaran pada kalimat mulut pengecut berteriak pengecut, membuat pembaca seolah-olah mendengar teriakan ancaman, sehingga memberikan kesan yang mendalam. Secara bunyi, puisi ini mengindikasikan beberapa jenis penggunaan bunyi. Paling umum dan paling banyak digunakan adalah frasa lari Veronica lari. Bunyi I dan K memberikan kesan yang cepat dan ringan, seperti lari yang lincah dan panik. Bunyi A, O, V, dan R memberikan kesan berat dan emosional. Ada ketegangan antara gerak cepat lari dan beban emosional Veronica yang menciptakan kontras antara tindakan dan juga perasaan. Makna tersirat dalam puisi ini memiliki nilai seni tinggi karena menyatukan simbolisme religius, kritik sosial, dan refleksi kemanusiaan secara menyeluruh. Veronica digambarkan sebagai lambang kasih dan keberanian, tapi justru diburu karena tindakannya. Kontras antara wajah Tuhan dan wajah-wajah yang dihina dinilai menjadi simbol tajam atas realitas diskriminatif yang tersembunyi di balik moralitas palsu. Melalui ironi ini, penyair mengajak pembaca mempertanyakan siapa sebenarnya yang layak disebut luhur, menjadikan puisi ini tidak hanya emosional, tapi juga kuat secara artistik dan ideologis. Sebagai tambahan, untuk mengetahui teman-teman mendengar senja juga nih, dengan penggunaan komponen-komponen yang sedemikian dibuat, pesan inti dari puisi ini pun benar-benar tersampaikan, yaitu bahwa kemanusiaan sejati ada dalam tindakan kecil penuh belas kasih, bukan dalam wajah-wajah yang mengaku luhur. Waduh, sangat luar biasa mengedukasi nih Kak Betul. Gloria. Aku sendiri nih
merasa banyak banget insight baru yang didapatkan. Dan aku yakin pendengar Senja juga merasakan demikian. Nah, dari Sanggar Sukma kan tadi sudah kita dengarkan semuanya nih. Sekarang tentunya pendengar Senja di rumah pada penasaran juga dong untuk menggali lebih dalam tentang puisi West Rendra yang direkomendasikan oleh Sanggar Sasmita. Untuk itu, kami persilakan untuk ke kakak dari Sanggar Sasmita untuk menjelaskan. Nah, berbeda dari puisi rekomendasi Sanggar Sukma, di sini puisi W.S. Rendra sendiri dari sisi diksi menggunakan diksi yang lugas, realistis, dan tajam. Kata-kata seperti racun, membunuh, bodoh, malas, dan tidak peduli menggambarkan ketegangan penyair dalam kritik sistem sosial. Lisong sebagai diksi utama adalah simbol berlapis yang bukan sekedar tembakau, tetapi juga racun ideologis yang membuat masyarakat malas berpikir dan mabuk dalam sistem yang tidak adil. Betul, dan gak hanya dari sisi diksi aja, ada juga gaya bahasa layaknya yang telah disampaikan tadi oleh Sanggar Sukma nih. Pada puisi Sajak Sebatang Lisong ini, tidak digunakan pola repetitif layaknya gaya bahasa di puisi Lari Veronica Lari. Di sini justru menggunakan gaya bahasa yang lebih mengarah pada ironi, di mana terlihat dalam baris orang-orang besar tak peduli, atau para pejabat hanya tertawa-tawa. Ini ironi tragis tentang mereka yang seharusnya bertanggung jawab, tapi justru bersikap acuh. Namun, tidak lupa kalau puisi rekomendasi kami ini juga turut menggunakan gaya bahasa simbolisme yang mana Lisong menjadi simbol kehancuran Ada moral dan juga nih sosial. aspek bunyi yang dimana bunyi pada puisi ini lebih menekankan ritme retoris dan oratoris. Tidak hanya rima berbunga-bunga, tapi banyak pengulangan struktur kalimat seperti lisong ini, mereka, orang-orang. Hal ini memberi efek retoris seperti pidato, memperkuat daya persuasi dan kemarahan sosial yang dibangun. Betul-betul, tidak lupa bahwa pada akhirnya argumen yang berusaha disampaikan ini adalah bahwa kerusakan sosial tidak terjadi karena rakyat bodoh, tetapi karena sistem dan kekuasaan yang membiarkan kebodohan berkembang. Penyair secara frontal menyalahkan elit yang membawa racun itu sendiri dan menggambarkan kemunafikan pembangunan yang hanya ilusi bagi mereka yang hidup di pinggiran. Puisi ini juga menantang narasi pembangunan yang diagung-agungkan saat itu, dengan mengontraskan realita kampung dan wacana elit. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan komposisi gaya yang kuat, puisi ini memberikan efek protes sosial yang membakar kesadaran. Pesan utamanya adalah ajakan untuk menyadari bahwa kerusakan generasi bukan karena moral individu semata, tapi sistem yang membiarkan atau bahkan menciptakannya. Audiens diajak untuk tidak hanya merasa itu, tetapi juga marah dan kritis terhadap sistem atas kerusakan sosial itu. Wah, ternyata nggak kalah unik nih Kak Gloria. Betul. Nah, keduanya ini sebenarnya sama-sama mau menyuarakan sesuatu dan mengkritik hal itu. Tapi dalam penyampaiannya terlihat bahwa kedua puisi ini mempunyai cara-cara yang berbeda. Dan itu juga yang turut mendorong bagaimana persepsi audiens terbentuk untuk menerima makna dari setiap puisi. Betul banget tuh Kak Gloria. Nah, dari tadi kan kita sudah mendengar rekomendasi yang bagus dan unik-unik nih. Dan sesi tadi itu bukan cuma sekadar mengisi waktu, tapi memberi ruang untuk kita belajar, bertanya, dan merenung. Betul. Ingat Kak Gloria, edukasi itu tak selalu datang dari ruang kelas. Betul. Kadang ia berbunyi dalam bait, dalam cerita, dan dalam suara yang bersahaja. Dan itu dia rangkaian kata, rima, dan rasa yang telah menemani kita di senja ini. Terima kasih buat kamu yang masih setia mendengarkan, menyimak, dan membiarkan puisi singgah di hatimu senja ini. Oke, jangan lupa kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi pelukan dari sebuah kalimat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap di frekuensi yang sama. Karena puisi tak pernah mati, ia hanya menunggu kamu untuk kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kamu yang sedang mencari tenang. Aku Twinkle Dan aku Gloria, pamit undur suara dari ruang dengar Rima Senja.